Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidi rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral hadirin, para tuan-tuan guru, para sesepuh dan juga keluarga besar yang semuanya yang hadir di tempat yang mulia dan barokah ini, mudah-mudahan kehadiran kita dan apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada para sesepuh, para asatidz kita, Al-Ustadz Anas Nasuha, Al-Ustadz Abdul Ghafur, Al-Ustadz Saleh, Al-Ustadz Surah Baini, Al-Ustadz Ananda Haji Mahfuz. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan kepada mereka sehat walafiat dan juga kemudahan di dalam memberikan pengajaran kepada kita, murid-murid mereka. Mudah-mudahan petuah-petuah mereka kita bisa menerima dan menjalankan sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Juga kepada keluarga besar almarhum Bapak Husain bin Masim serta almarhumah sahib Arba'in Lailah, 40 malamnya daripada orang tua kita Ibu Amnah binti Ni'am, yaitu Bapak Nasirin serta Bapak Nandar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan kesabaran kepada mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu melimpahkan pahala-pahala kepada mereka dan juga kepada almarhum dan almarhumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya dan Allah tinggikan di surganya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, beruntung kita pada malam ini berada di tempat yang mulia ini. Dikatakan tempat ini mulia karena bahwasanya disinilah dibacakan, dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, dilantunkan salawat kepada Nabi, dilantunkan tahlil, dilantunkan zikir, dilantunkan tahmid, dan semua pujian-pujian kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil Walid, guru besar kita Abu Yazid Muhammad ibn Alawi al-Maliki, memberikan bisyarah, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mereka duduk zikir. Di dalam kitab beliau Khasa'is al-Ummah Muhammadiyah, beliau menukil hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innalillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai serdadu, mempunyai bala tentara, yaitu para malaikat yang kerjaannya setiap hari itu mereka itu muter-muter di jalan-jalan, muter-muter di gang-gang. Mereka mencari orang-orang yang sedang zikir. Mereka melihat di mana di lapangan ada orang zikir,
di mana di gang ada orang zikir, di mana di masjid, di musalla, di rumah, di majlis, di muka bumi ini kalau ada orang yang sedang zikir, mereka berkumpul di situ. Fa iza wajadu qauman yadhkurunallah yahuffunahum bi ajnihatihim. Apabila mereka para malaikat mendapatkan orang yang sedang berzikir, mereka akan naungi dengan sayap-sayap mereka. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, wahai para malaikat, orang-orang di situ sedang ngapain? Mereka menjawab, ya Allah, mereka sedang mengagungkan Engkau, mereka membesarkan Engkau. Sampai Allah tanya, apakah pernah mereka melihat saya? Allah menjawab, malaikat menjawab, la wallahi ya Rabb, mereka tidak pernah melihat Engkau. Lalu kata malaikat Allah, lalu bagaimana kalau mereka pernah melihat saya? Mereka akan lebih mengagungkan lagi ya Allah. Lalu Allah bertanya, apa yang mereka minta? Yas'alunakal jannah, mereka minta surga ya Allah. Sampai Allah tanya, apakah pernah mereka melihat surga? La wallahi ya Rabb, demi Allah mereka belum pernah melihat surga. Lalu bagaimana kalau mereka pernah melihat surga? Asyaddu minka talaban, mereka akan lebih lagi memintanya ya Allah. Lalu Allah tanya lagi, apa yang mereka khawatirkan? Apa mereka takutkan? Ya ta'awwadzunaka minan nar, ya Allah mereka takut masuk neraka. Amte Allah tanya, wa harauha, emangnya orang-orang di situ pernah ngelihat neraka? La wallahi ya Rabb, demi Allah mereka belum pernah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau mereka pernah ngelihat neraka? Asyaddu minha firaron, ya Allah mereka akan jauh kabur lari dari perbuatan yang membawa mereka ke neraka. Tidak cukup sampai di situ, Allah katakan, ya malaika ushhidu anni qad ghafartu lahum. Wahai para malaikat, saksikanlah bahwasanya orang-orang yang berada duduk di situ semuanya dosa-dosanya mereka sudah saya ampuni. Subhanallah. Kita dari rumah melihat sesuatu, kita dari rumah membawa dosa di punggung kita, duduk ke tempat yang mulia ini, duduk doang, Allah Subhanahu wa taala ampunin segala dosa-dosanya. Sampai malaikat ada yang protes, ya Allah, hunaka rajulun ja'ali hajatin. Ya Allah, di situ ada orang yang datang bukan mau tahlil, dia pikir ini malam ada tahlilan, ada berkat, jadi dia datang mau nyari berkat ya Allah. Sampai Allah katakan, humul qaumul la yashqa jalisahum. Wahai malaikat, siapapun orang yang udah ada di situ, bagaimanapun niatnya, keinginan apanya, kalau udah duduk di situ mereka bercampur dengan orang-orang yang zikir, semua diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keluarga besar Ibu Aminah yang telah mengundang kita, yang telah membawa kita pada malam ini, membawa terampuni dosa-dosa kita. Kalaulah kita yang datang ini dosa-dosa terampuni, lalu bagaimana orang yang ngundang? Kalau datangnya kita di sini Allah ampunin segala kesalahannya, maka bagaimana dengan orang yang membawa kita datang ke sini? Alhamdulillah, ini suatu keberuntungan daripada Ibu Aminah dan juga keluarga Bapak Husin juga yang mempunyai keturunan yang masih mau mengajak orang untuk mendoakan pada orang tuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini acara 40 malam atau 40 hari kata kita bilang dengan wafatnya Ibunda Aminah. Orang kalau berbicara tentang perkawinan, dia udah kawin pantes. Kalau berbicara tentang umroh, dia pernah umroh, itu juga bagus. Dia disuruh ceramah tentang haji, dia sudah berkali-kali pergi haji, maka ini kita menerimanya mantep. Kalau disuruh tentang kematian, orangnya belum pernah mati, kan repot tuh gini. Nanti dikira dibohongin lagi. Kita cerita aja. Ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad Al-Hijazi. Beliau mempunyai kitab
syarah daripada Arba'in Nawawiyah dengan judul Majalisus Saniyah. Di dalam salah satu syarah daripada hadis itu, beliau bercerita tentang Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam ini seorang nabi yang akrab itu dengan malakul maut, malaikat Israel. Malakul maut, malaikat Israel. Ini dekat malaikatul maut dengan Nabi Allah Sulaiman, sehingga suatu hari ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salam lagi kedatangan tamu anak muda, tiba-tiba masuklah malaikat Israel yang menyerupai sebagai manusia. Bukan heran kita kalau malaikat itu berupa manusia, sesuatu yang banyak terjadi. Zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu banyak hadis-hadis yang menceritakan bahwasanya ternyata orang itu adalah malaikat. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar alaihi salam, beliau mengatakan, indama nahnu julusun inda Rasulillah istala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sa'ar la yura alaihi asaru safar wa la yadri minna ahadun wa la ya'rifu minna ahadun. Kata Sayyidina Umar, suatu hari ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba ada orang yang pakaiannya putih banget dan juga rambutnya hitam sekali. Dan orang itu kayaknya bukan dari perjalanan yang jauh, karena nggak ada ciri-ciri orang capek atau badannya pakaiannya kotor. Dan juga kalau dibilang bukan orang perjalanan jauh, ini orang dekat, tetapi kita nggak ada yang kenal. Biasanya kalau orang dekat sekalipun gak kenal nama, wajah kita pasti kenal. Lalu akhirnya orang itu duduk di hadapan Rasulullah, lalu dia bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kapan terjadinya kiamat, terus ciri-cirinya bagaimana. Walhasil di akhir Nabi, begitu orang itu pergi, Nabi tanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Umar, atadri manis sa'il? Umar, ente tahu nggak tadi yang datang siapa? Lalu kata Sayyidina Umar, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu kata Rasulullah, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu yang tadi datang tuh malaikat Jibril, datang untuk ngajarin kamu tentang agama. Jadi sering malaikat itu datang menjumpai manusia. Makanya kata ulama kita nih, kita kalau ada orang datang mengemis minta-minta, jangan sekali-kali kamu menolak. Kenapa? Karena mungkin Allah sedang menguji kita dengan orang itu padahal dia malaikat. Kan juga banyak di dalam hadis yang Nabi ceritakan, ada orang yang satunya dia rambutnya botak, semuanya nggak pernah tumbuh. Kemudian yang satu lagi dia punya kulitnya belang, yang satu lagi matanya buta. Lalu datang tuh orang mau ngasih sama dia, yang ternyata itu adalah malaikat. Walhasil, jadi ketika Nabi Sulaiman alaihi salam kedatangan tamu, tiba-tiba ada malaikat datang menyerupai manusia. Wah, Nabi Sulaiman tahu kalau itu malaikat Israel. Akhirnya begitu duduk bertiga, ini malaikat Israel ngeliatin anak muda itu terus. Dia liatin anak muda sampai anak muda salah tingkah. Akhirnya kagak lama pulang tuh, keluar malaikat Israel tadi itu. Lalu anak muda tanya, ya Nabi Allah, siapa sih tadi itu yang datang tuh tamu? Emang kenapa? Saya diliatin terus sama dia, jadi saya salah tingkah, saya baru kenal dia. Kata Nabi Sulaiman, itu tadi malaikat Israel. Allahu Akbar. Malaikat Israel yang bagian nyambut nyawa. Iya. Ya Allah, Nabi Allah Sulaiman, kenapa? Saya udah diliatin terus sama dia. Ya Allah Nabi Sulaiman, tolong saya, tolong. Saya kagak mau mati sekarang. Akhirnya Nabi Allah Sulaiman bingung, kenapa memang saya kira nih saya udah mau dicabut, karena dari tadi dia perhatiin saya terus. Ya Allah Nabi Sulaiman, tolong ya Nabi Sulaiman, tolong saya ini, lempar saya dengan angin engkau kemana kek, yang penting jangan di sini. Akhirnya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dengan mukjizat angin itu membawa orang itu secepat kilat. Orang itu dijatuhnya di India, di Hindi jatuhnya itu. Akhirnya subhanallah, begitu orang itu dijatuhkan di Hindi, di India, besoknya Nabi Allah Sulaiman dapat kabar bahwasanya orang itu telah meninggal.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang itu meninggal 1 hari selangnya itu. Lalu ketika malaikat Israel datang, Nabi Allah Sulaiman tanya, ya malaikat ghabadal maut, wahai malaikat pencabut maut, kemarin ada orang datang ke tempat saya, kau liatin terus, akhirnya orang itu takut dan minta dibuang sejauh-jauhnya, akhirnya saya bawa dengan angin, dia ditaruh di India, dan sekarang ini orang ini meninggal. Bagaimana urusannya? Kata malakul maut, ya Allah Sulaiman, Allah subhanahu wa ta'ala ini suruh cabut, memang orang ini suruh cabut nyawanya, cuma Allah suruh cabut besok, dan cuma cabut besok itu dan lagi di India. Kan perjalanan dari sini ya, dari Palestina ke India ini memerlukan perjalanan yang sangat lama, 3 bulan lebih. Makanya aneh lagi ngeliatin, ini bukan orangnya nih, disuruh cabut besok tapi nyabutnya di India, sekarang dia masih di sini. Akhirnya mungkin karena takut itu dia dilemparkan ke sana, benar orang itu dia meninggalnya di India. Subhanallah. Makanya ini ma'asyiral muslimin, bukan kematian yang kita takutkan, karena yang namanya kematian sudah banyak Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, engkau ya Muhammad akan wafat, mereka juga akan wafat. Di dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala katakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfus wathamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu juga ayat berbicara tentang kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Itu juga ayat tentang kematian. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Itu juga ayat kematian. Banyak ayat kematian yang Allah subhanahu wa ta'ala cantumkan dalam Al-Quran. Jadi bukan kematian yang kita takutkan, yang kita takutkan bagaimana kita ketika akan datang kematian dan bagaimana setelah kita itu meninggal. Itu yang harus kita takutkan, bukan kematian yang kita harus lari, bukan kematian yang kita harus khawatirkan. Karena semuanya, jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling afdolnya, yang paling bagusnya orang kalau memang ada yang hidup selama-lamanya, niscaya Nabi Muhammad itu yang paling afdol, paling utama. Sampai ulama katakan, walau annal hayata nasibahurrin labaqita sholihah. Kalaulah yang namanya kehidupan selama-lamanya itu bisa didapetin oleh seseorang, niscaya engkau ya Muhammad yang paling pantas untuk hidup selama-lamanya. Walakin min sunnatil jabbari fina nuwaddi urahilan linaral walidah. Tetapi sudah menjadi sunnatullah bahwasanya yang namanya manusia kita harus mengucapkan selamat tinggal wahai yang meninggal, karena kita akan menerima orang yang baru datang, baru lahir. Walau nu'tal khiyara lama faraqna walakin la khiyara ma'az zamani. Kalaulah kita diberikan pilihan oleh Allah, niscaya kita akan memilih, tidak akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Tetapi yang namanya peredaran zaman, peredaran waktu, tidak ada kata pilihan. Itu semuanya sudah terjadi. Bukan kematian yang kita harus tangiskan, bagaimana kita ketika meninggal itu. Karena manusia ketika meninggal antara dua, ada orang yang meninggal rohatunlah, ada orang yang meninggal murtahun alaih. Tinggal kita, mana yang kita meninggal itu dari antara dua. Ada orang yang meninggal rohatunlah, ketika dia meninggal dia sudah rohah, istirahat. Kenapa? Karena di dunia udah capek, di dunia udah banyak sholat, buat 5 waktunya dia gak tinggalin, 5 waktunya di awal waktu, 5 waktunya berjamaah. Dia selalu memantau waktu-waktu sehingga khawatir ketinggalan daripada waktu berjamaah sembahyang atau di waktu yang afdol. Sudah banyak yang dilakukan, malam dia bangun untuk tahajud,
mata capek melihat Al-Quran, lisan selalu tidak berhenti, sehingga ketika dia meninggal, rohatunlah, dia istirahat. Kenapa? Karena udah capek di dunia. Orang begini ketika dia meninggal, banyak orang yang nakisin, sementara dia girang. Ada satu orang meninggal itu rohatunlah, menjadi murtah, artinya menjadi kesenangan bagi dia karena istirahat. Ada orang yang ketika meninggal murtahun alaih, artinya apa? Orang-orang yang pada senang ketika meninggalnya dia, orang-orang yang pada girang ketika meninggalnya dia. Kenapa? Karena ketika dia di dunia banyak keonaran yang dibikin, kampung ini dia labrak, ini dia labrak, sehingga ketika dia meninggal orang senang, alhamdulillah mati juga dia. Jadi bukan dia yang senang, bukan dia yang sedih, bukan dia yang girang. Yang girang ketika dia meninggal itu orang-orang yang dia tinggalkan itu girang. Sementara yang sedih dia sendiri sedih. Tapi kalau orang yang ketika meninggal dalam keadaan rohah, orang yang enak, orang pada nangis, dianya santai, tinggal tenang. Kenapa? Tinggal menerima balasan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Nah, itu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita khawatirkan bagaimana ketika kita meninggal, dan yang kedua bagaimana setelah kita meninggal. Karena begitu banyak orang yang setelah meninggal boro-boro di antara keluarganya, boro-boro di antara anak-anaknya, boro-boro di antara saudara-saudaranya yang masih mau mengirimkan Fatihah, yang masih mau membacakan Yasin, yang masih mau mentahlilkan. Kenapa? Karena tidak ada persiapan untuk anak-anaknya ketika dia masih hidup. Mafil abna, mafil aba fil abna, segala apa yang ada sama anak itu akan menurunkan kepada anak, pada orang tua akan menurunkan kepada anak-anaknya. Kalau anaknya dia biasakan untuk membaca Al-Quran, anaknya diajarkan ziarah kubur ke kakeknya atau orang tuanya, anaknya selalu dikumpulkan untuk membacakan Yasin, untuk mentahlilkan, maka anak itu ketika orang tua ini meninggal, maka dia akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Naam, ini adalah suatu apa? Sesuatu yang harus kita persiapkan sebagai orang tua terhadap anak-anak kita, karena bahwasanya itu yang kita harapkan ketika kita telah meninggal. Siapa yang mau memberikan pahala kepada kita? Siapa yang mau mentransfer pahala kepada kita kalau bukan anak-anak kita? Karena setiap orang itu ketika dia meninggal, dia sedang menunggu doa. Mal mayyitu fil qabri illa kal gharikil mutaghawwis yantadiruhu da'watan min abin aw ummin aw akhin fa idza lahiqatu kana ahabba minad dunya wa innallaha la yudkhilu ala ahlil amwati ka amsalil jibal wa anna hadiyatal ahya'i lil amwati al istighfaru lahum. Nabi katakan, tidaklah orang yang meninggal itu bagaikan orang yang sedang tenggelam di lautan. Orang kalau tenggelam di lautan, apa yang dia mau inikan? Dia teriak minta tolong, sekalipun dia tahu orang kagak ada di situ, sekalipun dia tahu orang kagak ada yang dengar, sekalipun dia jauh, tapi tetap dia akan berteriak tolong, tolong, tolong. Demikian orang yang meninggal, sekalipun dia tahu bahwasanya yang di atas itu tidak mendengar, yang di atas tidak melihat, dia melihat apa yang ada di atasnya. Karena Nabi SAW katakan, ma marra ahadun fi qabrin illa arafa man fil qabr, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tidaklah orang yang lewat di suatu kuburan ternyata bahwasanya orang yang di dalam kubur itu lihat siapa yang lewat di atasnya. Jadi orang-orang tua kita, mereka sedang menunggu. Menunggu apa? Nunggu doa. Doa dari siapa? Doa dari saudaranya kalau masih ada, doa dari bapaknya, doa dari ibunya, doa dari temannya, doa dari suami atau istrinya, doa dari anaknya. Lihat, kalau suaminya masih
masih ada. Kalau suaminya meninggal duluan, kalau saudaranya masih peduli, kalau saudaranya sudah tidak peduli, kalau temannya masih ingat, kalau temannya kagak ingat, siapa yang bisa diharapkan dari mereka kalau bukan orang yang menjadikan tulang rusuk yang kita keluarkan dari diri kita itu anak-anak kita. Ini yang harus kita persiapkan, karena bahwasanya sangat mendukung. Sehingga Nabi katakan, wa innallaha la yudkhilu ala ahlil amwati ka amsalil jibal, bahwasanya Allah akan memberikan pahala dari yang dibacakan oleh orang yang masih hidup bagaikan gunung. Apabila dia dapatkan, kana ahabba minad dunya wa ma fiha, lebih senang dibandingkan dunia yang pernah dia punya. Dulu anaknya waktu di dunia bikinkan rumah 1000 meter, mobil apa aja ada, dari mobil Avanza, mobil Innova, mobil Alphard, mobil ala kadarnya ada semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah, doa yang disampaikan anak itu lebih lebih bagus dibandingkan dunia yang dulu pernah dia punya dan seisinya lagi. Itu yang mereka inginkan, itu yang mereka harapkan dari kita. Kalau bukan kita anak-anaknya, kalau bukan kita keturunannya, lalu siapa yang mau memberikan pahala, mau membacakan Fatihah, mau membacakan Yasin? Nah, inilah ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mempunyai anak yang harus kita didik. Kita mempunyai keturunan yang akan kita banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kita selalu memohon kepada mereka untuk memberikan pahala kepada kita. Karena ini adalah suatu akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimana kita tahu ketika seseorang yang meninggal dibacakan Yasin, dibacakan Fatihah, dibacakan ayat kursi, dibacakan Qul huwallah, dihadiahkan tahlil la ilaha illallah, dihadiahkan sholawat, semuanya akan sampai kepada orang yang telah meninggal itu. Kalau nggak percaya, mati aja dulu, nanti anak kirimin Fatihah. Kalau kagak bilang datang sini, nggak nyampe. Kalaulah itu tidak sampai, doa yang didoakan itu tidak bermanfaat, niscaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kalau ada orang meninggal Rasulullah mensolatkan, dan tidak pernah terjadi ziarah Rasul yang Rasulullah lakukan kepada ahli Baqi', kepada syuhada Uhud, dan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah kalau tidak nyampe. Tapi lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Jadi hal yang begini jangan sampai ini kepada anak-anak kita, karena sekarang sudah banyak yang masuk kepada aliran-aliran yang diganggang. Mereka yang mengatakan bahwasanya kagak perlu ente sedekah, kagak perlu ente bacain begitu, kagak perlu ente ini. Orang ketika udah meninggal kagak ada hasilnya semuanya, karena dalam Al-Quran Allah katakan wa allaisa lil insani illa ma sa'ah. Itu yang menjadi dalil mereka, yang mencegah, yang menjadi al-qati'ul at-tariq, orang yang menjadi perampok daripada orang-orang yang sedang tahlil, orang yang menjadi penghalang dari orang-orang yang tahlil, dengan alasan Allah dalam Al-Quran mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'ah, tidaklah bagi manusia kecuali apa yang dia usahain. Artinya apa? Kagak mungkin orang udah meninggal dikasih Fatihah terus nyampe, dikasih Al-Baqarah dia sampai, dikasih sedekah dengan niat dia sampai, karena Allah katakan begitu. Ini harus hati-hati. Dan di situ banyak sekali ulama yang mengatakan tentang ayat itu. Di ulama berpendapat begitu banyaknya, di antara salah satunya wa allaisa lil insani illa ma sa'a, lil insani ay alal insan, li bimakna ala. Artinya ala itu apa? Keburukan. Kalau keburukan tidak akan nyampe. Kalau orang nih, ya Allah saya mau mencuri, nanti pahala dosanya buat ibu saya, nggak mungkin. Keburukan. Juga di dalam ayat itu ulama katakan hada, ini adalah untuk umat dahulu Nabi Ibrahim, karena ayat itu berkaitan dengan Nabi Allah Ibrahim. Ala kulli hal ini pembahasan ilmiah, kita harus hati-hati terhadap anak-anak kita.
Paling tidak mereka akan mengatakan bahwasanya tidak sampai pahala itu diberikan dengan orang yang membacakan Fatihah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas-jelasan hadis yang sudah banyak dan masyhur, dan anak-anak serta kita tahu ketika Nabi mengatakan idza mata ibnu adamah in qata amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Sekalipun ketika ketika orang di sini banyak, ini sebabnya anak yang soleh. Sebab Bang Nandar, sebab Bang Nasirin, beliau yang membawa kita datang ke sini sehingga mendoakan orang tuanya. Ini sebab siapa? Sebab kedua daripada anak, sebab keluarga besar. Ini gara-gara apa? Gara-gara kesolehan anak, sehingga dia mengundang kita semuanya untuk membacakan untuk orang tuanya. Ini termasuk daripada amal waladun soleh. Nah, di sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suatu tradisi dan suatu amalan syariat kita. Jadi bukan sesuatu bukan sesuatu yang tahayul, atau bukan sesuatu yang main-main, atau bukan sesuatu yang tidak ada manfaat dan tidak ada alur dalam syariat. Semua yang kita lakukan ini adalah alur ada dalam syariat. Paling tidak kalau ada orang mengatakan bahwasanya orang yang pada kumpul begini 40 hari, orang yang kumpul 7 hari, yang kumpul 100 hari, yang kumpul haul, itu adalah orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang bid'ah, orang-orang yang salah. Di mana coba salahnya? Orang berkumpul membaca Al-Quran salah. Orang berkumpul membaca Yasin, nggak boleh orang baca Yasin beramai-ramai. Orang berkumpul membaca takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, membaca selawat kagak boleh. Di mana nggak bolehnya? Islam yang model bagaimana kalau ada orang baca Yasin rame-rame nggak boleh? Islam yang model gimana kalau orang baca tahlil kagak boleh? Islam yang model gimana kalau kumpul ngundang orang kagak boleh? Naam, ini semuanya ada di dalam hadis. Ketika kita kumpul begini, Nabi dalam hadis mengatakan, majalasa qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'unal Qur'an wa yatadarasunahu illa haffat bihimul malaikah. Tidaklah orang yang berkumpul dari suatu kaum, dia berkumpul di rumah daripada rumah Allah. Rumah Allah, bumi semuanya rumah Allah. Mereka berkumpul membaca Al-Qur'an. Mereka berkumpul mempelajari apa yang ada dalam Al-Qur'an. Tidaklah kecuali malaikat akan menaungi mereka. Ada dalam hadis. Ketika kita membaca Yasin, Nabi katakan iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surah Yasin. Ketika kita membaca tahlil dan segalanya, di mana kalau dikatakan haramnya itu? Ngundang orang, ngasih makanan, apa salah? Man amana billahi wal yamil akhir fal yukrim daifah. Muliakan tamu. Kita tamu datang kita undang, terus bacain untuk orang tua kita, kita kasih makanan salah. Tamu datang ke rumah kita, kita nggak undang, datang bawa catur kita kasih kopi. Iya, masa datang begini dikatakan salah? Orang yang model begitu, iya, tahlil kagak mau, tapi kalau berdekat dikasih dia makan. Benar nggak? Iya. Nah, maka dari itu ini jangan sampai tradisi ini hilang. Kenapa? Karena ini orang yang meninggal ini sedang girang-girangnya. Berapa orang sobat yang membacakan itu? Dikumandangkan berapa orang Yasin itu? 100 orang Yasin membacakan untuk almarhum almarhumah, untuk para yang kita berikan pahalanya, Al-Fatihah dan segala-galanya. Ini adalah suatu amalan yang sangat baik, amalan yang diajarkan oleh guru-guru kita, mereka dari guru-gurunya, dan semua adalah amalan yang ada dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalipun demikian bahwasanya Anda minta kepada keluarga bukan hanya pada saat ini aja, tapi kewajiban sebagai anak itu setiap waktu paling tidak dia bacakan Al-Fatihah, dia mintakan Allah Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma. Ini udah suatu kemungkinan, keindahan, kebahagiaan bagi seorang tua. Kenapa? Karena dia selalu diberikan. Kalau ketika hidup orang tua setiap hari kita kasih uang, begitu bangganya.
Dan ketika dia meninggal, kalau doa yang kita berikan ini melebihi daripada yang pernah kita berikan di dunia ini. Oleh karena itu alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan istiqomah kepada keluarga almarhum dan almarhumah, dan juga kita orang tua yang telah meninggal. Mudah-mudahan kita tidak lepas dari omongan kita, dari zikir kita, kecuali di situ ada doa untuk orang tua kita. Pak, insya Allah mudah-mudahan dengan kita melakukan itu kepada orang tua, insya Allah anak-anak kita nanti akan melakukan itu kepada kita. Karena Nabi dalam hadis katakan, birru aba'akum ya burrukum abna'akum, baktilah kamu kepada orang tua, niscaya anak-anak kamu nanti akan bakti kepada kamu. Karena yang namanya bakti bukan setelah masih hidup aja, setelah meninggal lebih-lebih lagi. Insya Allah mudah-mudahan kehadiran kita ini memberikan kebanggaan kepada keluarga yang masih hidup, begitu juga buat yang meninggal. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ana wasiatkan buat ana dan antum untuk selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين ومن القرآن إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي له في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بشرى لنا لله المنى زال العنا وعفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضعم لنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وعفى الهنا. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينها. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينها. هذا جمال المصطفى أنواره لا